D1, 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 D5, 123. Saya dari kelas C dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan hasil rangkuman saya dari buku karangan Prof. Miriam Budiarjo. Yang pertama-tama itu ada definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang politik atau kepolitikan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis. Selanjutnya itu ada sifat ilmu politik. Sifat-sifat ilmu politik memiliki sifatnya sebagai ilmu sosial yang fokus pada gejala, fenomena, dan kekuasaan dalam masyarakat. Bersifat interdisipliner karena menghubungkan berbagai bidang ilmu serta memiliki pendekatan normatif. Adapun isi-isi dari sifat ilmu politik yaitu pertama, empiris dan normatif. Itu empiris berfokus pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yakni menganalisis secara sistematis dan ilmiah berdasarkan data dan pengamatan. Setelah itu ada normatif. Normatif itu mengkaji tentang apa yang seharusnya terjadi, yaitu bagaimana politik dan negara seharusnya berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya ada interdisipliner yang membahas tentang politik secara terpisah tetapi juga mengintegrasikan konsep dan teori dari berbagai bidang lain seperti sosiologi, hukum, dan ilmu ekonomi untuk memahami fenomena politik secara komprehensif. Setelah itu ada juga kritis. Ia tidak hanya mengamati tetapi juga menganalisis dan menawarkan solusi serta kritik terhadap permasalahan sosial dan politik yang ada. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup ilmu politik meliputi kajian tentang kekuasaan negara, pemerintahan, dan proses politik dalam suatu masyarakat. Ilmu politik juga mencakup analisis terhadap teori politik, politik komparatif, hukum publik, hubungan internasional, kebijakan publik, dan partisipasi warga negara. Ruang lingkup berisi juga tentang teori politik. Penjelasannya seperti studi tentang ide-ide dan konsep-konsep politik seperti keadilan, kebebasan, dan negara, serta teori-teori yang menjelaskan cara kerja masyarakat dan distribusi kekuasaan. Yang kedua ada kebijakan publik. Penyelidikan terhadap proses pembuatan kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasinya. Yang ketiga ada hubungan internasional. Studi tentang interaksi antar negara di dunia, termasuk isu-isu seperti diplomasi, konflik, kerjasama internasional, dan hukum internasional. Baik, sekian penjelasan dari rangkuman hasil saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.